Andi Taufan Garuda, staf khusus Presiden Joko Widodo, mundur. Andi menegaskan dirinya mundur agar fokus mengabdi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Andi Taufan Garuda Putra mundur dari posisi staf khusus Presiden Joko Widodo. Menurutnya pengunduran diri berasal dari keinginan pribadi agar bisa mengabdi secara penuh pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengunduran diri ini tercantum dalam surat terbuka yang telah dikonfirmasi Andi Taufan. Sekretariat Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima dan menyetujui pengunduran diri Andi Taufan. Memang benar Saudara Andi Taufan telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 17 April dan Bapak Presiden sudah menerima surat tersebut dan Bapak Presiden memahami alasan yang disampaikan oleh Andi Taufan dan secara prinsip Presiden menyetujui surat pengunduran diri yang diajukan oleh Saudara Andi Taufan. Presiden menghargai keinginan Saudara Andi Taufan untuk tetap bekerja memajukan masyarakat ekonomi bawah, terutama ekonomi mikro, dan mudah-mudahan komitmen dan juga apa yang menjadi keinginan Saudara Andi Taufan untuk kembali kepada habitatnya bisa dilakukan dengan baik. Andi Taufan Garuda, salah satu staf khusus Presiden dari kalangan milenial ini baru saja tersandung polemik kepentingan. Andi menyurati para camat untuk menitipkan perusahaannya dalam penanggulangan corona. Andi kemudian meminta maaf dan menarik surat. Selain Andi, sebelumnya ada Mas Belva Syah Devara juga mengundurkan diri dari staf khusus Presiden. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memahami keputusan mundurnya kedua staf khusus kepresidenan dan mendukung mereka di bidangnya masing-masing. Saya meyakini insya Allah mereka akan sukses di bidang masing-masing. Belva di bidang pendidikan dan Andi Taufan di bidang fintech, keuangan mikro dan usaha kecil. Kode Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta salah satu komisionernya untuk mundur. Pasalnya salah satu komisioner KPAI itu sempat memberikan pernyataan yang menuai kontroversi pada Februari silam. Dalam rapat pleno Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia 23 April kemarin, Dewan Etik KPAI menilai salah satu komisionernya yaitu Siti Hikmawati melakukan pelanggaran kode etik. Akhirnya kami menjatuhkan amar putusan bahwa komisioner terduga Dr. Siti Hikmawati MPD sebagai pejabat publik telah melakukan pelanggaran etik yang berlaku bagi jabatan publik yang diembannya sebagai anggota KPAI. Dan kemudian kami merekomendasikan berdasarkan amar dan pertimbangan itu agar rapat pleno KPAI meminta kepada komisioner terduga Dr. Siti Hikmawati secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau rapat pleno KPAI memutuskan mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan tidak dengan hormat komisioner terduga Dr. Siti Hikmawati dari jabatannya sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pelanggaran kode etik Siti Hikmawati bermula pada pernyataannya di sebuah media pada 21 Februari 2020 silam. Ia menyatakan bahwa KPAI ingatkan wanita berenang di kolam renang bareng laki-laki bisa hamil. Akibatnya pernyataan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Sebelumnya KPAI memberikan waktu kepada Siti untuk mengundurkan diri pada tanggal 23 Maret 2020. Namun Siti tidak memberikan surat pengunduran diri. Akhirnya Komisioner KPAI Siti Hikmawati dicopot dari jabatannya dengan tidak hormat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. 7 mobil menunggak biaya parkir hingga 893 juta rupiah karena parkir bertahun-tahun di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Ditemukan ada unsur pidana kasus penggelapan kendaraan dari salah satu mobil. Tujuh mobil menunggak bayar parkir hingga 893 juta rupiah lantaran telah memarkirkan kendaraannya bertahun-tahun di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tercatat durasi parkir 7 kendaraan mencapai 1 hingga 3 tahun di area parkir Terminal 1 dan parkir inap bandara dengan tagihan biaya parkir mulai dari 76 juta hingga 200 juta rupiah. Setelah menyelidiki kepemilikan kendaraan, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menemukan adanya unsur pidana penggelapan dari salah satu mobil yang sudah lama terparkir. Beberapa pemilik kendaraan ini ternyata salah satunya adalah kendaraan yang tadinya kendaraan rental yang tidak dikembalikan oleh yang menyewa kendaraan tersebut. Sehingga pemilik mengucapkan terima kasih, kendaraannya sudah ditemukan dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pihak pengelola parkir. Bagi pemilik kendaraan yang hendak mengurus mobilnya dapat bekerja sama dengan pengelola parkir dengan menyertakan bukti kepemilikan sekaligus membayar biaya tunggakan parkir. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah bus dan kendaraan pribadi dipaksa putar balik di titik pemeriksaan perbatasan Bekasi yang menuju Karawang dan Bogor. Sementara hampir 500 kendaraan diminta untuk kembali ke lokasi keberangkatan di titik penyekatan tol Jakarta-Tangerang. Bus dipaksa putar balik oleh petugas kepolisian Metro Bekasi yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja siang tadi di perbatasan Bekasi Jalan Raya Kedung Waringin. Petugas memperhatikan mobil bermuatan lebih dari 1 orang dan bus untuk memeriksa satu persatu identitas penumpang. Bila kedapatan ada perantau yang akan mudik, petugas langsung meminta kendaraan memutar balik ke arah Bekasi atau Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut larangan mudik dari pemerintah yang mulai berlaku hari ini. Kita hari ini melakukan penyekatan ya, orang-orang yang akan melaksanakan mudik ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selain jalur utama, jalur alternatif menuju Kabupaten Karawang dan Bogor juga ditutup. Polisi membangun 2 posko pemantauan di Kecamatan Kedung Waringin dan Cibarusah. Sementara itu, di perbatasan antara DKI Jakarta dan Provinsi Banten di ruas tol Jakarta-Merak hingga Jumat siang, 498 kendaraan diminta untuk putar balik melalui tol Bitung. Selanjutnya memutar balik di jalur arteri dan masuk kembali melalui pintu Bitung ke titik keberangkatan baik Jakarta maupun Tangerang. Pemeriksaan dilakukan di 2 jalur dari dan menuju Jakarta. Ratusan kendaraan ini diduga akan mengantarkan pemudik ke wilayah Provinsi Banten maupun Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Penyekatan jalan dilakukan mulai hari ini sampai 31 Mei 2020. Aparat akan berjaga selama 24 jam untuk mencegah adanya perantau yang bersikeras mudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berdasarkan Permenhub, aturan larangan mudik memuat larangan hingga sanksi bagi masyarakat yang tetap ngotot mudik ke sejumlah wilayah tertentu selama masa pandemi corona. Berdasarkan wilayah yang dilarang, yakni keluar masuk wilayah yang menerapkan PSBB, zona merah penyebaran corona Jabodetabek, sementara kendaraan yang dikecualikan yakni angkutan logistik, angkutan obat-obatan, kendaraan pengangkut petugas, serta ambulans dan juga mobil jenazah. Untuk sanksi pelanggar pada 24 April hingga 7 Mei dilakukan tindak persuasif dan pelanggar diminta putar balik. Dan di tanggal 7 Mei hingga 31 Juni pelanggar diminta putar arah dan sanksi denda sesuai undang-undang.